الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Al-ayat. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, patut bagi kita untuk memuji dan bersyukur setinggi-tingginya kehadiran Ilahi Rabbi yang telah mengirim, yang telah mengutus seorang manusia agung, Rasul pilihan sebagai penghulu segenap alam bagi manusia dan bagi seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, pada bulan ini merupakan bulan promosi bagi kita untuk memanfaatkan membeli banyak tiket yang mampu memberikan keselamatan bagi kita, yaitu tiket untuk bisa mendapatkan syafaat Rasulullah di hari Yaumul Hisab nanti. Di mana pada bulan ini kita melihat, menyaksikan di berbagai masjid, berbagai musola, di perkampungan, bahkan di instansi-instansi, semuanya pada bulan ini sama-sama berebutan, berlomba ingin memperlihatkan rasa cintanya sebagai orang yang beriman kepada penghulu alam itu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga berbagai cara diupayakan, baik dari mulai mengeluarkan tenaga, pikiran, bahkan apapun yang kita mampu, kita banyak yang berlomba untuk betul-betul bisa meraih tiket syafaat untuk di hari nanti. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, ada dua hal yang perlu kita cermati dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau Allah turunkan ke muka bumi ini. Bahkan Allah menyatakan, kalaulah tidak karena cintaku kepada Muhammad, sayangku kepada Muhammad, dan kalaulah tidak karena menciptakan Muhammad, maka alam ini pun tidak akan aku ciptakan. Itu kata Allah. Begitu cintanya Allah kepada Rasul Muhammad, padahal Allah adalah sebagai pencipta, Allah adalah Tuhan dari seluruh makhluk yang ada. Allah mencintainya, padahal Allah tidak membutuhkan pertolongannya, Allah tidak membutuhkan petunjuknya. Tetapi kita semua sesungguhnya orang yang alhamdulillah sudah dipindahkan, dialihkan dari masa-masa kegelapan ke masa yang penuh petunjuk, penuh bimbingan, pedoman untuk keselamatan kita.
baik untuk kehidupan di dunia ini bahkan di akhirat nanti. Hal yang perlu kita pahami bahwa yang pertama, siapakah Rasulullah? Seperti disampaikan tadi bahwa Rasulullah adalah manusia agung, penghulu segenap alam. Yang pertama, Allah sendiri memujinya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Berkali-kali Allah mencoba Muhammad supaya aku tidak salah, kata Allah. Maka akan aku uji Muhammad. Didatangkannya orang-orang kafir yang menawarkan berbagai macam kemewahan, berbagai macam hal yang menyenangkan, wanita-wanita cantik, bahkan bila menghendaki Muhammad, bila engkau menghendaki jadi seorang raja, maka engkau akan dijadikan raja dari segala raja. Tetapi Rasulullah tetap menolak. Tidak, saya tidak butuh itu semua. Rasulullah diuji dengan kekurangan, padahal dia bisa mendatangkan berbagai macam kemewahan dengan memohon kepada Allah. Bahkan seolah-olah Rasulullah berani tetap memperlihatkan kepada Allah tidak butuh itu, walaupun sampai terkadang anak istrinya pun ikut di dalam kelaparan. Kenapa? Karena tahu bahwa beliau adalah seorang yang harus menjadi suri tauladan, seorang yang harus menjadi tuntunan dan prototipe bagi seluruh umat-umat yang beriman. Jadi Rasulullah menolaknya dari berbagai macam ujian yang telah Allah sodorkan. Yang kedua, bukan saja Allah yang menguji, tetapi kita melihat dari berbagai macam sejarah. Begitupun para sahabat begitu amat mencintainya. Para sahabat semuanya mendahulukan kecintaannya kepada Rasulullah daripada kepada keluarganya, daripada kepada harta-hartanya. Sehingga banyak para sahabat yang ketika berhijrah lebih baik berpisah dengan keluarganya daripada berpisah dengan Rasulullah. Lebih baik habis segala hartanya daripada tidak bersama dengan Rasulullah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tetapi ada satu yang mencengangkan. Bukan Allah, bukan para malaikat yang senantiasa berselawat, bukan para sahabat, bukan umat-umat orang yang beriman, tapi justru ada orang-orang kafir yang kita tahu, yang telah membaca bahwa ada seseorang pelintaris yang bernama Michael Hart. Dia pernah mengadakan survei, ingin tahu siapa manusia terbaik. 26 tahun dia mengadakan penelitian dari berbagai negara, dari berbagai komunitas, dari berbagai literatur. Dia pelajari, dia kaji, dia musyawarahkan, dan menemukan ternyata yang pertama, Muhammad adalah merupakan nomor satu dari 100 tokoh terbaik dunia. Kenapa? Karena tidak pernah ada sejarahnya seorang manusia yang mampu merubah peradaban dari jahiliyah menjadi yang penuh terang benderang, terhindar dari kegelapan hanya dalam tempo waktu 23 tahun. Banyak negara-negara yang ingin merubah keadaannya, bahkan sampai beratus tahun, sampai beralih generasi tidak mampu merubah peradaban. Tetapi Muhammad hanya dengan 23 tahun mampu merubah peradaban. Sehingga di dalam buku beliau, bukan saja Muhammad itu merupakan pemimpin tersukses, tapi berdasarkan penelitiannya,
Muhammad adalah manusia satu-satunya terjujur pebisnis yang ada di muka bumi ini. Muhammad adalah satu-satunya bapak yang tepat sebagai suami bagi istri-istrinya. Bapak yang mengayomi, yang menyayangi terhadap anak-anaknya. Sebagai tetangga yang terbaik kepada tetangganya. Sebagai pemimpin yang terhebat. Dan sebagai pemimpin perang yang sangat bijak. Berpuluh-puluh kali terjadi peperangan. Tidak pernah ada yang tersakiti. Tidak pernah ada yang tersinggung dengan kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh Muhammad SAW. Itulah beberapa hal tentang siapakah Muhammad. Yang tentunya kita sebagai umat yang diselamatkannya, yang diberikan petunjuk, harus memiliki sikap. Apa di antaranya sikap kita terhadap Rasulullah? Yang pertama, kita mencintainya. Bagaimana itu cara mencintainya? Yang pertama yaitu menjalankan segala sunnahnya, menjalankan segala perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, mencintai dzurriyyahnya, yaitu para keturunannya. Bahkan di hari hisab nanti ada sekelompok orang-orang yang bermuka cerah, sebenarnya bercahaya mukanya. Itu menandakan orang-orang ahli sholat. Ketika mau berbondong-bondong masuk ke dalam surga, dihalangi oleh malaikat. Tidak, engkau tidak layak masuk ke dalam surganya. Tidak. Sehingga Rasulullah pun kaget. Wahai Jibril, ada apa? Ada apa gerangan? Orang-orang itu ahli-ahli sholat, mukanya pada bercahaya, tetapi kenapa engkau halangi? Wahai Rasul Muhammad, walaupun mereka itu pada rajin sholat, tetapi sesungguhnya mereka membenci para keturunanmu, membenci dzurriyyahmu, mencaci, bahkan tidak kurang ingin membunuhnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka bagi kita berhati-hati terhadap dzurriyyah Rasulullah. Karena salah satu kecintaan kita kepada Rasulullah adalah juga mencintai keturunannya. Lalu bagaimana kita mencintai Rasulullah? Rasulullah bersabda dari Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna imannya seseorang bila aku tidak lebih dicintai daripada orang tuamu, anak-anakmu, dan semua manusia. Jadi seharusnya cinta yang benar, sebagaimanapun kita cintanya terhadap orang tua, sebagaimanapun cintanya kita terhadap anak, tetap kita harus mendahulukan cintanya kita kepada Rasulullah SAW, seperti yang telah saya gambarkan tadi oleh para sahabat. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dalam ayat yang saya sampaikan tadi, laqad kana lakum, sesungguhnya telah ada bagi kamu sekalian, ya, fi Rasulillahi, pada diri Rasulullah, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, prototipe yang tepat, sampel yang benar untuk kehidupan bagi orang-orang yang mengharapkan karunia Allah, rahmat Allah, berjumpa dengan Allah, dan bagi orang-orang yang percaya dengan hari akhir, dan orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Jadi akan sia-sia orang yang senantiasa mengingat Allah, mengharapkan surga, tapi tidak mengikuti petunjuk dan suri tauladan Rasulullah SAW.
hadirin jamaah rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua mampu memanfaatkan kesempatan bulan Rabiul Awal ini, bulan kelahirannya Rasulullah, untuk berlomba mengikuti kegiatan, mengeluarkan sedekah, infak, membantu segala persiapannya untuk apa? Untuk mengumpulkan tiket kita supaya kita mendapat syafaatnya nanti. Karena menurut Imam Al-Qasim, kalaupun kamu belum bisa terhindar daripada dosa-dosa, maka terus saja istighfar dan bersolawat. Karena solawat itu pun akhirnya akan menyelamatkan kamu sekalian. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatan wal ghafurur rahim.